Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Totot Prambanan, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Inilah Mantra Naga Bumi dalam episode kelima dengan judul Tumbal Arca Setan. Pendukung lagu dalam seri ke-28 ini, Elias sebagai Sang Prabu Rakai Galuh, Chris Urspon sebagai Rakai Mahesa, Idris Apandi sebagai Naga Caling, Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Ajeng Atmakusuma sebagai Putri Cemani, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rangga Geni dan Putri Cemani meneruskan perjalanannya ke Jagonalan dengan menumpang cikar atau gerobak pedati milik Ki Anom pedagang tembakau. Sementara itu Rakai Mahesa dibangkitkan dari kematian dengan perantaraan Arca Ganesha. Ilmu langgeng jiwa telah dimiliki dengan utuh oleh Rakai Mahesa. Kini dia akan menjajal ilmunya itu dengan sasaran sebagai kelinci percobaan adalah Ki Denta yang dipenjarakan di bawah tanah. Percobaan pertama telah dilakukan. Pukulan-pukulan yang diarahkan ke tubuh Ki Denta hanya mampu merobohkan tembok di belakangnya. Tidak. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Aku memukul tepat pada sasaranku. Kenapa pukulanku jadi melenceng? Bagaimana bisa begini? Bagaimana? Aneh. Kenapa tubuh itu tidak apa-apa? Ayo, Mahesa, sekarang kau pergunakan pedangmu. Lambari dengan semua ilmu-ilmu yang kau miliki. Tebas tubuhnya. Iya, Naga Caling. Ki Denta, kau jangan hanya tersenyum-senyum saja. Nah, kau lihat ini. Lihat ini pedangku. Akan menebas lehermu. Wajar. Ilmu apa yang kau pakai, Ki Denta? Pedangku tidak mampu untuk melukaimu. Cuma rantai pengikat lehermu yang bisa kubabat putus. Dan rantai di tanganmu itu. Ki Denta, kenapa kau cuma diam? Cuma tersenyum saja. Ayo, lawanlah aku, Ki Denta. Kita telah dipecundangi orang. Nah, aku akan mencoba dengan berkat jalaku. Apakah dia sanggup atau tidak? Tunggu, Naga Caling. Bukankah aku sedang mencoba ilmu yang kumiliki? Biar saja sampai ilmu yang kumiliki terkuras habis. Setelah tidak berhasil, barulah kau menyerangnya. Baik-baiklah, lakukanlah, Mahesa. Sekarang akan kulambari ilmu pedangku dengan mantra Naga Bumi. Segala angin yang datang dari 4 penjuru, tubuh lelaki tua itu akan luluh oleh pedangku ini. Mampuslah kau, Ki Denta! Gila! Tubuh Rakai Mahesa berputar-putar, lalu pedangnya tertuju ke tubuh Ki Denta. Dan tidak ayal lagi, pedang itu tepat pada sasarannya, melesak tembus ke belakang. Namun apa yang terjadi? Bukan tubuh Ki Denta yang kutusuk,
melainkan batang pisang. Hah, siapa yang melempar batang pisang ke tubuhnya? Aku jelas-jelas melihat pedangku menghujam ke dalam tubuhnya. Namun sekarang yang kulihat hanya batang pisang yang menjadi sasaranku. Hah, keterlaluan! Kidenta telah mempermainkan kita, Mahisa. Lihat, dia masih tersenyum, tidak berusaha lari. Kenapa dia berbuat begitu? Apa maunya dia berlaku begitu? Hei! Kidenta, kenapa kau hanya tersenyum-senyum kepadaku? Apakah kau benar-benar ingin mempermainkan diriku? Dia tidak menjawab pertanyaanku. Baiklah, akan kudekati saja. Kidenta, sebenarnya aku kasihan melihatmu. Cuma kau ini membuatku penasaran. Kau sebagai ketua pengemis tongkat emas seharusnya membantuku dalam menyelesaikan masalah di Merak Jingga, bukan menjadi lawanku. Tentu kau bersedia membantuku, bukan? Dia tidak memperdulikan kata-kataku. Baiklah, akan kupakai tombak Rogo Sukmaku. Rakai Mahisa kini mengeluarkan tombak Rogo Sukma, dan ujung tombak itu diarahkan ke tubuh Kidenta. Lalu keluar sinar putih kemilau menyambar tubuh Kidenta. Kidenta yang sudah lunglai itu bertambah lemas saja disambar sinar kemilau yang keluar dari ujung tombak Rogo Sukma. Kemudian dia tidak sadarkan diri. Kepalaku sakit, pusing. Waduh, gawat. Rangga Geni payah nih. Gak bisa dilanjutkan rekamannya. Tenang. Hana, tolong dong oskadonnya. Untung saya bawa oskadon. Nih, Fer, cepat diminum. Oskadon? Kenapa oskadon? Kalau minum obat lain, saya jadi ngantuk, jantung deg-degan. Iya, soalnya oskadon obat sakit kepala yang kerjanya cepat dan aman. Oskadon cepat sembuhkan sakit kepala, nyeri otot dan sakit gigi. Oskadon aman karena tidak menyebabkan ngantuk, nyeri lambung dan jantung deg-degan. Wah, oskadon memang selalu hebat. Sakit kepala saya hilang, saya tidak ngantuk dan jantung tidak deg-degan. Oke, rekaman kita lanjutkan. Ya, yuk pengukir, percayalah padaku. Awas, Kakang! Oskadon sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Kini tubuh Kidenta yang sudah tidak sadarkan diri itu diangkat ke kamar Rakai Mahisa, ditempatkan tidak jauh dari Arca Ganesha. Tubuh itu lemas bagai kapas. Lalu selagi tidak sadarkan diri, ilmunya disedot keluar oleh naga caling dan dipindahkan ke tubuh Rakai Mahisa. Benar-benar alot tubuh tua ini. Aku baru sebagian memindahkan ilmu-ilmu yang bersemayam di tubuhnya. Nah, Mahisa, biarkan si tua Denta ini di sini. Dia berguna untuk memancing dan menumpas segala pengemis yang merajalela di Merak Jingga. Iya, naga caring. Siang ini kita benar-benar diuji kekuatan oleh Kidenta.
Cuma saja kenapa dia cuma senyum-senyum. Tidak sepatah kata pun dikeluarkan dari mulutnya. Apakah menjadi bisu karena terlalu lama dipendam di dalam tanah? Entahlah, tapi yang jelas kini dia telah terpengaruh oleh sinar tumbak Rogo Sukma. Dia dapat kita suruh kemana saja sekehendak kita. Iya, nanti setelah tubuhnya pulih benar, barulah aku akan melakukan pekerjaan ini. Tujuanmu sudah sampai, Rangga. Kau bisa turun di sini. Iya, Ki Anom. Cemani, ayo turun. Hari mulai senja. Ayo turun. Iya, Kakang. Ki Anom, iya. Kami mengucapkan terima kasih karena Ki Anom telah memberikan tumpangan kepada kami dan ini sebagai rasa terima kasih kami. Tidak. Terima kasih. Aku menolong kalian dengan tulus. Simpan saja uangmu itu. Pergunakan untuk bekal di jalan. Ayo simpan saja, Rangga. Bukannya aku menolak rezeki, namun akulah sesungguhnya yang berterima kasih kepadamu karena mau menemaniku ikut bersama. Dengan begitu, aku merasa aman dari berandal-berandal. Kalau sendirian, mungkin aku dicegatnya. Iya. Kalau begitu, nanti bila ada kesempatan, saya akan singgah di rumahmu, Ki. Baiklah. Aku tunggu, nak. Sekarang aku berangkat dulu. Iya, Ki. Sekali lagi terima kasih, Ki. Iya. Kita ke sana, Cemani. Ayo. Iya, Kakang. Rangga Geni dan Putri Cemani kini singgah di rumah penginapan. Mereka bermalam di sana. Sementara itu di Keraton Merak Jingga, malam mulai merayap. Prabu Rakai Galuh sedang terlibat pembicaraan dengan Rakai Mahisa. Putraku, bagaimana? Apakah kamu mendapat kesulitan dalam melakukan tugas-tugasmu? Tidak, Romo Prabu. Semua jajaran prajurit membantuku dengan baik. Bahkan beberapa orang yang dicurigai dan ternyata tidak bersalah dilepaskan kembali. Bagus. Lalu bagaimana mengenai putri bangsawan itu? Apakah bisa kamu atasi? Sedang dalam penyelesaian. Peristiwa itu cuma kejadian kecil yang tidak berarti. Namun sekarang yang menjadi perhatian kita adalah kaum pengemis yang sering berkeliaran dan sulit untuk ditangkapi. Kenapa tidak minta bantuan Telik Sandi saja? Putranda tidak mau memboroskan keuangan negeri untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Apa maksudmu? Kalau Telik Sandi itu saya tugaskan dan tidak berhasil mencari keterangan yang kita harapkan, bukankah itu suatu pemborosan, Romo Prabu? Sementara menurut bendahara negeri, keuangan semakin menipis. Jalan pikiranmu sekarang semakin dewasa saja, Rakai Mahisa. Ya, terserah kamu saja. Apa yang bisa kamu lakukan, asal tidak menyimpang dari garis yang aku bebankan kepadamu. Saya, Romo Prabu. Romo Prabu. Di samping itu, kemungkinan untuk beberapa pekan ini, saya akan mengunjungi negeri sahabat Merak Jingga. Loh, maksudmu mau kemana? Bukankah keadaan sekarang ini sedang rawan? Kenapa? Kenapa kamu mau ke negeri lain? Saya tidak lama-lama, Romo Prabu. Ini hanyalah sebuah siasat saja untuk mengecohkan musuh-musuh saya. Dan negeri yang kukunjungi adalah negeri Asoka, yang juga merupakan negeri bawahan dari Sri Maharaja Panangkaran. Untuk apa kamu ke sana? Saya mendengar putri negeri Asoka begitu cantik dan mempesona. Bukankah Romo Prabu menghendaki saya mempunyai keturunan? Tidak seperti Putri Cemani yang mandul.
Tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa. Aku mempunyai firasat lain. Firasat lain? Apa itu, Romo Prabu? Aku sering bermimpi ketemu dengan Putri Cemani. Dan dia kelihatan dalam keadaan sulit. Kenapa tidak Putri Cemani saja kau cari? Cari sampai ketemu, dan kau perbaiki hubunganmu dengan dia. Mana mungkin, Romo Prabu. Putri Cemani sekarang secara utuh menentangku. Bahkan menantangku adu kesaktian. Apakah Putri Cemani secepat itu mempunyai kesaktian? Hingga berani menantangmu bertarung, atau di belakangnya ada yang mendalanginya? Itu sudah pasti, Romo Prabu. Siapa yang mendalanginya? Tentu saja Ronggo Geni. Siapa lagi kalau bukan dia, Romo Prabu? Ya, Ronggo Geni. Ya. Orang itu harus ditangkap hidup-hidup. Dia telah menjadi musuh kita nomor 1. Tapi aku masih ragu. Kalau Rangga Geni melakukan keonaran, dia aku lihat sangat berbudi orangnya. Romo ini bagaimana? Rangga Geni musuh Merak Jingga nomor 1. Lalu merasa ragu. Kenapa begitu? Apakah sudah kena hasutan? Sayang sekali kalau Romo termakan hasutannya. Ya, pasti Romo bimbang. Iya. Aku jadi bimbang. Mana yang benar? Rangga Geni atau anakku? Padahal aku menugaskan anakku untuk mengatasi kota raja ini. Hanyalah siasatku. Supaya kerawanan-kerawanan yang terjadi dapat diatasinya. Karena menurut beberapa telik sandi Yuda, kerawanan-kerawanan itu ditimbulkan oleh orang-orangnya Rakai Mahisa. Namun di sisi lain, perbuatan Rangga Geni menentang hukum yang berlaku di Merak Jingga. Ya, sebaiknya aku meredam dulu perasaanku ini. Kalau memang sudah aman dan tidak ada gangguan lagi, Rakai Mahisa aku tarik dari tugasnya itu. Sekarang aku biarkan saja dia menata negeri ini. Karena aku ingin tahu di mana Naga Jaling disembunyikan di keraton ini. Apa yang sedang Romo pikirkan? Putraku, aku tidak mau kamu berkeliaran sampai ke negeri Asoka. Aku tidak ingin kamu membuat malu Romo. Romo. Jangan dulu ke sana, putraku. Romo, saya tidak lama. Hanya singgah sebentar. Aku khawatir kalau kamu akan merepotkan negeri itu. Tidak, Romo Prabu. Baiklah, kalau itu sudah kehendakmu. Terima kasih, Romo Prabu. Bututi. Loh, kenapa Menik? Kenapa? Usah, tolong dong. Bu Sofi punya es nggak untuk kompresi Menik? Badannya panas, rewel terus. Gimana ini, Bu? Loh, Bu Tuti itu bagaimana sih? Kalau Menik panas, ya nggak perlu es-esan segala toh. Beri saja kontreksin. Pasti panasnya turun. Kontreksin cepat dan aman menurunkan panas demam, juga menghilangkan flu dan pilek anak-anak. Nah, betul kan? Gak usah kompresan segala. Asal diberi kontreksin, Menik pasti sembuh. Kontreksin rasanya enak loh, seperti jeruk manis. Segar rasa jeruk manis, anak-anak pasti suka, sembuh segera dengan kontreksin. Kontreksin manjur loh. Sementara itu, di antara bintang-bintang di langit yang bertebaran, dua sosok bayangan turun dari atas wuwungan menuju pawon rumah Ki Rata Kancana, pengrajin emas yang terkenal di Jagonalan. Dua sosok itu adalah Rangga Geni dan Putri Cemani. Mereka akan menemui pengrajin itu. Rumah ini sepi, tidak ada penghuninya. Mana mungkin. Tapi, awas, ada yang meronda.
Iya, kita sembunyi di sini saja. Hup. Aneh, Kakang. Kenapa rumah ini dijaga oleh prajurit keraton Merak Jingga? Lihat itu, Kakang. Bukankah itu prajurit-prajurit Merak Jingga? Iya, aneh sekali. Sementara pemilik rumah ini tidak kelihatan. Oh, ada apa ya? Hingga rumah ini dijaga. Padahal menurut orang-orang yang kita tanyakan, terutama pemilik rumah penginapan itu, dia bilang Kirata Kencana sedang membuat emas di dalam pawon ini. Namun kenyataannya, pawon ini kosong. Untung saja kita masuk kemari lewat atas hubungan. Jadi kita dapat mengetahui apa yang terlihat di pekarangan rumah Kirata Kencana. Mungkin ada kamar rahasia di sini, Kakang. Ayo, kita ke dalam saja. Kita geledah sampai menemukan sesuatu yang berharga buat penyelidikan ini. Baiklah, usulmu kuterima. Dengan menggunakan ilmu Tarancana, Putri Cemani dan Ranggageni menyelinap masuk ke dalam kamar Kirata Kencana. Sesampai di kamar itu, mereka menjadi takjub melihat berbagai bentuk hiasan yang belum sempat diselesaikan. Begitu banyak hiasan yang bentuknya aneh-aneh, namun belum dikerjakan sampai selesai. Tempat ini berdebu, berarti sudah lama ditinggalkan penghuninya. Kakang, pasti di rumah ini ada yang tidak beres. Maksudmu bagaimana? Mungkin Kirata Kencana sekarang mendapat kesulitan. Kesulitan? Aku tidak mengerti arah pembicaraanmu itu. Kakang, apakah tidak merasa janggal kalau rumah pengrajin emas harus dijaga oleh prajurit-prajurit Merak Jingga? Dan sementara rumah para bangsawan hanya dijaga oleh peronda-peronda desa. Nah, dari sini aku mengambil kesimpulan, pasti ada yang tidak beres di sini. Kita harus tanyakan ini kepada prajurit jaga itu, di mana Kirata Kencana sebetulnya berada. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.